Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan nomor NPM 10 12 05 16 dari kelas F2 Manajemen. Saya buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rangkuman dari pelajaran komunikasi bisnis. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang korespondensi bisnis. Pada dasarnya adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi dan data melalui media surat menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis, di antaranya suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Suatu organisasi atau perusahaan harus mengadakan hubungan dengan organisasi atau perusahaan lainnya agar aktivitas bisnisnya dapat berjalan dengan lancar, baik di dalam upaya menjalin dan membina hubungan tersebut. Syarat masih memegang peran yang penting di samping penggunaan sarana komunikasi lainnya seperti telepon, fax email, internet, dan lainnya. Yang selanjutnya di sini resum adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan di dunia bisnis. Istilah resum disebut juga dengan di daftar riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae. Resum merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari pekerja dalam upayanya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resum, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuannya pencari kerja walaupun belum pernah bertemu ataupun saling kenal. Yang selanjutnya, surat lamaran kerja adalah suatu permohonan akan suatu pekerjaan dari seorang yang ingin bekerja kepada pihak dapat memberikan suatu pekerjaan. Surat lamaran selalu dikirim bersama-sama dengan resum. Pengiriman surat lamaran kerja dapat berupa yang pertama, solicit application letter adalah surat lamaran yang dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui media massa. Iklan lowongan kerja umumnya mencantumkan dengan jelas pihak yang membutuhkan tenaga kerja, pekerjaan dan jabatan yang tersedia, dan kualifikasi pelamar. Yang kedua, unsolicited application letter adalah suatu lamaran yang dibuat di atas inisiatif pelamar atau tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. Yang selanjutnya, wawancara. Kunci pokok kesuksesan sebuah wawancara adalah komunikasi dua arah yang saling berhubungan, di mana bukan sebagai bentuk diskusi atau bahkan debat, melainkan sang pewawancara sekedar ingin mencari fakta-fakta tanpa perlu mematahkan berbagai pendapat atau pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang narasumber. Kalau sampai ada pewawancara yang bertindak sok lebih pintar atau sok lebih merasa tahu daripada sang narasumber, maka dapat mengakibatkan proses komunikasi terjadi janggal, di mana sang narasumber merasa terlecehkan, sehingga dengan segera ia akan meminta Anda untuk menghentikan proses wawancara yang tengah berlangsung tersebut. Tentu saja akan menyakitkan jika hal tersebut menimpa Anda. Yang selanjutnya, laporan. Laporan adalah merupakan sebuah dokumen yang berisi dan memiliki kronologis dalam sebuah keadaan atau kegiatan yang telah dilakukan dalam kegiatan itu. Fakta yang diberikan juga berkaitan dengan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada orang-orang yang dipercaya mengemban tugas sekolah, kuliah, atau bekerja di kantor.
Yang selanjutnya adalah proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Proposal bersifat hanya sebagai tulisan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan bisnis, pengajuan, dana proyek, hingga penelitian. Yang selanjutnya, presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Yang selanjutnya, pengertian negosiasi adalah sebuah proses di antara dua pihak atau lebih. Semua pihak tersebut memiliki kepentingan yang sama atau bertentangan. Mereka bertemu dan berbicara bersama-sama. Tujuan atau maksudnya adalah untuk mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya, rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal dua orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pemimpin dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau profit. Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun dunia non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan dua orang atau lebih untuk membahas suatu tujuan. Oleh karena itu, rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Yang selanjutnya adalah laporan singkat. Laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas atau satu halaman atau dua halaman. Yang selanjutnya, laporan penelitian formal. Ialah laporan metode penelitian yang disusun dengan format sesuai persyaratan-persyaratan tertentu. Nadanya bersifat impersonal dan materinya disajikan seperti dalam suatu pola terstruktur yang ada dalam buku-buku. Yang selanjutnya, memimpin rapat. Tentu saja bukan hal yang mudah, terlebih untuk orang-orang yang baru pertama kali untuk memimpin rapat. Namun, jika dipersiapkan dengan baik, pasti hasilnya pun akan baik juga. Ketika kamu mendapatkan kesempatan untuk memimpin rapat, maka sebaiknya jadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan karir. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memimpin rapat ialah yang pertama, tentukan waktu dan tanggal jauh-jauh hari. Yang kedua, tidak perlu berusaha menyenangkan semua peserta rapat. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, membuat agenda rapat. Yang kelima, sebagai komunikasi lanjutan. Yang keenam, menyampaikan tujuan pertemuan. Yang selanjutnya, surat resmi. Memiliki format standar penulisan. Karena sifatnya yang formal, surat resmi harus ditulis berdasarkan ketentuan tata bahasa dan
urutan yang sudah ditentukan. Saat menulis surat resmi, Anda harus teliti dan mengikuti kaidah IYD yang berlaku. Yang selanjutnya, komunikasi dalam teknologi informasi. Dalam hal ini, kita akan mempelajari beberapa contoh teknologi informasi dan komunikasi yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena sangat membantu pekerjaan manusia, baik untuk kecepatan, keakuratan, dan juga efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan manusia. Contohnya komputer. Komputer adalah alat yang digunakan dalam berbagai hal. Komputer membantu manusia dalam proses pengolahan data. Berbagai macam kegiatan administrasi pun sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi. Yang selanjutnya, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Contohnya dalam dunia bisnis online, banyak memberikan kemudahan untuk para konsumen maupun untuk para pengusaha. Media sosial sangatlah diminati di berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi pemasaran. Komunikasi sangatlah diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah dalam sektor ekonomi, yaitu bisnis. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perubahan dalam bidang ekonomi, pengusaha sangat membutuhkan strategi dan konsep komunikasi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk mendapatkan konsumen. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang meliputi berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.